Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki starter tangan di Yamaha Mio M3 atau Yamaha Mio Z. Ini starter tangannya nggak bisa jalan ya. Saya akan coba di on kan. Ada bunyi cetak-cetak, dan untuk kendala seperti ini biasanya masalahnya ada di bagian dinamo, tapi bisa juga dari yang lain ya. Jadi untuk memastikannya kita cek dulu strum ke bagian dinamo starter. Waktu kita mijit bagian tombol starternya kan ada bunyi cetak-cetak ya. Jadi pada waktu posisi bunyi cetak-cetak itu harus ada arus positif yang masuk ke bagian dinamo. Jadi sebelumnya kita cek dulu ya. Untuk pengecekannya kita harus membuka dulu bagian saringan udara ya. Kita butuh kunci 10T. Di bagian kanan 2, di bagian kiri 2 ya. Kita buka dulu saringan udaranya. Buat teman-teman yang suka oprek-oprek ya, buka bongkar-bongkar sendiri, teman-teman wajib punya tes PNDC. Ini banyak di online shop, harganya kisaran 15 sampai 30.000 ya. Jadi biasanya untuk pengecekan kabel-kabel ini mempermudah pekerjaan kita yang suka oprek-oprek, wajib punya alat seperti ini. Baik, untuk pengecekannya, jadi kita coba cek yang kabel warna merah yang masuk ke dinamo ya, yang ini nih. Saklarnya saya tekan tuh, ada nyala ya, berarti setrum masuk ke bagian dinamo. Baik ya, kemungkinan kerusakan ada di dinamo starter ya, mungkin coolnya habis. Jadi untuk cara mengatasinya teman-teman silakan bisa ikuti videonya untuk langkah-langkah perbaikan starter tangan yang nggak fungsi ya, yang hanya bunyi cetak-cetak di motor Yamaha Mio M3. Untuk membuka dinamonya kita butuh kunci L5. Sini ada 2 baut yang menggunakan kunci L ya, kunci L5. Untuk melepas bagian dinamonya kita butuh kunci L5. Kita buka dulu baut dinamonya. Atau kalau susah buka bautnya, nggak usah dibuka ya, kita bisa langsung buka saja bagian penutup dinamonya. Cukup pakai tang saja, kalau punya boleh pakai kunci sok 7 kalau nggak salah ya, atau kalau nggak punya bisa pakai kunci tang, pakai tang saja. Biar nanti masangnya nggak kebalik, kita kasih ciri ya. Nah, kalau saya suka kasih ciri seperti ini. Nah. Set. Untuk magnetnya aman. Nah, sudah terlihat ya, jadi sikulnya tipis. Nah, nanti pas sebelum pemasangan kita bersihkan dulu ya, kita amplas sedikit, kita buang bagian yang hitamnya. Dan di sini terlihat bagian coolnya sudah habis tuh ya.
sudah tipis, jadi udah nggak menekan ke bagian angker dinamo. Jadi sudah jelas ya, jadi yang rusak itu bagian cool starternya. Nah, untuk cara proses penggantiannya, teman-teman harus punya solder untuk menyolder ke bagian sini nih. Nah, tapi kalau nggak punya solder, nah ini di sini saya akan kasih trik ya, cara memasangkan cool starter di motor Yamaha tanpa disolder. Jadi kita buka menggunakan obeng plus. Nah, yang untuk bagian sini ya, untuk satu sisi lagi harus pakai solder, tapi saya akan coba kasih cara tanpa menggunakan solder. Kalau udah pakai obeng yang biasa nggak kebuka, bisa pakai atau obeng ketok. Untuk yang satu sisi mudah saja seperti ini ya, seperti biasa kita cuman pakai obeng saja. Kan. Nah, untuk yang satu lagi, berhubung umpamanya teman-teman nggak punya solder, kita potong saja di bagian ujung yang ke coolnya. Nah, kita potong di bagian situ, bisa pakai tang atau pakai gunting yang agak gedean ya, gunting seng. Nah, kita buang ujungnya, lalu di bagian cool yang baru ya, kita juga buang bagian ujungnya. Tuh ngoprek. Nah, buang di bagian sini ya. Truk. Lalu kita mekarin. Nah, kita bagian cool yang lama diurai ya, kebalnya diurai. Yang ini juga sama, kita urai. Lalu disambungkan. Nah, satu yang kita urai yang bagi dua itu disambung pisah-pisah. Maksudnya agar lebih kuat ya, kita puter, boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Biar lebih kencang, biar lebih nyatu antara kabel cool starter yang bawaan yang lama sama yang baru, kita putar menggunakan tang. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu pakai solder, cukup seperti ini juga insya Allah nanti strumnya akan tersambung dan kuat, nggak akan lepas ya. Nah, sip ya, seperti ini. Lanjut kita memasukkan cool yang baru ini ke bagian rumahnya. Dan teman-teman butuh obeng yang kecil yang runcing ya. Nah, sama alat seperti ini bekas ruji ya. Saya menggunakan alat-alat bikinan semua. Ini bekas ruji. Ini bekas ruji yang ujungnya saya runcingkan. Sama bekas ruji yang saya lakukan seperti ini bentuknya. Jadi kedua sisinya nggak sama ya, yang satu agak lebih panjang, yang satu agak lebih pendek. Nanti fungsinya akan kita gunakan seperti ini. Nah, kan pertama kita masukkan dulu pernya, lanjut cool starter yang baru. Nah, ini fungsi dari ruji yang dilakukan ini agar kita mengerjakannya itu bisa dilakukan dengan cara sendirian. Masukkan dulu coolnya ke rumahnya. Nah, lalu ditahan dengan ruji yang dibentukkan seperti ini, yang ujung yang pendek di bagian dalam, yang panjang di bagian luar. Nah, seperti ini ya. Ini sering saya tutorkan untuk cara penggantian cool starter ya, biar dilakukan secara sendiri.
tinggal satu lagi ya. Yang satu lagi pasangkan dulu bagian pernya, disusul cool starter. Nah, di sini kan agak seret ya, jadi sikulnya itu nggak balik lagi keluar. Nah, ini kalau seperti ini nanti meskipun kulnya udah diganti, tapi saya jamin starternya nggak bakal jalan, cuma bunyi cetak-cetak. Dan untuk mengatasinya, kita kikis dulu menggunakan kikir ya. Kita buang bagian yang seret bagian bawahnya menggunakan kikir. Sesuaikan saja agar nanti si kul ini bisa masuk ke rumahnya itu dan bisa gerak-gerak ya, nggak seret atau nggak macet. Kikis dulu salah satu sisi bagian yang paling dalam ya. Saya buang yang bawahnya dulu, sisi yang bawah. Teman-teman boleh pakai kikir atau amplas yang agak kasar biar lebih cepat pengerjaannya. Kalau di sini saya menggunakan kikir saja ya. Pasangkan pernya lalu cool starternya. Sekarang ada main ya, ada menekan, nggak macet. Kita tahankan, pakai ini lagi nih, yang kita butuh dua ya. Ruji yang dilakukan itu kita butuh dua. Nah, sudah. Lanjut memasangkan angker dinamonya. Nah, ini angker dinamonya yang sudah saya amplas ya, yang sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Dibuang bagian yang warna-warna hitamnya, karena itu kotoran ya, nanti bisa mengganjal dan menghambat arus. Set sip. Nah, cabut. Nah, si bagian ininya, si bagian tali kulnya itu jangan sampai menyentuh bagian angker dinamo ya. Rapihkan, jangan sampai menyentuh. Nanti kalau terkena angker dinamo dan talinya ini putus, nanti starternya nggak bisa jalan. Nanti cuma bunyi cetak-cetak seperti pada motor ini sebelum melakukan penggantian cool starter. Amankan ya, jangan sampai terkena dinamo starter. Kikis dulu salah satu sisi bagian yang paling dalam ya. Saya buang yang bawahnya dulu, sisi yang bawah. Teman-teman boleh pakai kikir atau amplas yang agak kasar biar lebih cepat pengerjaannya. Kalau di sini saya menggunakan kikir saja ya. Ini saya tarik pernya agak keluar dikit biar agak lebih panjang, maksudnya biar nanti pernya ini lebih menekan ya bagian dari cool starternya. Pasangkan pernya lalu cool starternya.
Sekarang ada main ya, ada menekan, kita macet. Acem, nuhun. Kita tahankan. Pakai ini lagi nih, yang kita butuh 2 ya. Ruji yang dilakukan itu kita butuh 2. Nah, sudah. Lanjut memasangkan angker dinamonya. Nah, ini angker dinamonya yang sudah saya amplas ya, yang sudah saya bersihkan terlebih dahulu. Dibuang bagian yang warna-warna hitamnya, karena itu kotoran ya, nanti bisa mengganjal dan menghambat arus. Set. Set. Sip. Nah, cabut. Nah, si bagian ininya, si bagian tali kulnya itu jangan sampai menyentuh bagian angker dinamo ya. Rapihkan, jangan sampai menyentuh. Nanti kalau terkena angker dinamo dan talinya ini putus, nanti starternya nggak bisa jalan. Nanti cuma bunyi cetak-cetak seperti pada motor ini sebelum melakukan penggantian cool starter. Amankan ya, jangan sampai terkena dinamo starter.